Akhirnya kita sampai juga di penghujung makna puasa. Ujung yang tak bertepi. Sebulan berlalu, malam-malam telah dilalui, hari-hari telah dijalani, dan yang tersisa hanya dua, penyesalan atau kemenangan. Penyesalan karena tak menemukan makna diri di dalam makna-makna ibadah bulan puasa. Sebulan berlalu, tapi tidak ada yang berubah. Ritual dilakukan, tapi jiwa tetap sama. Puasa dijalani, tapi hati tetap gelap. Adapun kemenangan, saat diri ini menjadi bagian dari malam-malam di antara 1000 malam. Saat kita menemukan diri, saat kita sampai pada kadar diri, saat jiwa bertransformasi. Dan siapa mereka yang menang? Mereka yang menang adalah orang-orang yang mampu memenangkan dirinya atas dirinya sendiri. Musuh terbesar adalah diri kita sendiri. Bukan orang lain, bukan setan di luar, tapi diri kita, nafsu kita, ego kita, dan keangkuhan kita. Jadi kemenangan itu ketika wajah keimanan mengalahkan wajah pengingkaran kita. Wajah ketaatan mengalahkan wajah kemunafikan kita. Wajah kerendahan dan ketawaduan mengalahkan wajah keangkuhan kita. Wajah kasih sayang mengalahkan wajah amarah kita. Dan pada puncaknya, wajah kebenaran dan keindahan mengalahkan wajah kebatilan dan keburukan di dalam diri kita sendiri. Inilah kemenangan sejati. Bukan mengalahkan orang lain, tapi mengalahkan diri sendiri. Penghujung puasa ini adalah akhir yang awal. Ini bukan akhir perjalanan, tapi awal dari perjalanan yang lebih panjang. Sebab sebulan penuh berpuasa menjadi titik awal melangkah ke 11 bulan berikutnya. Boleh dikata bulan puasa menjadi bekal utama untuk melangkah hijrah menjadi insan ilahiyah. Hijrah, tidak hanya sekali, tapi terus-menerus. Kalau selama ini kita sudah berhasil hijrah secara fisik dan bentuk, saatnya kita hijrah rohaniyah, meninggalkan kebiasaan yang buruk, menjauhi pesona yang ada di luar dan menyelami pesona batin di dalam jiwa. Tapi hijrah rohaniyah bukanlah hal yang mudah. Tidak sekedar mengganti model pakaian dan rias wajah, tidak sekedar berganti penampilan luar. Hijrah rohaniyah adalah sebuah proses yang berlangsung terus-menerus di dalam batin jiwa. Adalah gerak rohani dari Islam, menjadi iman hingga menjadi ihsan. Dari keislaman menjadi keimanan hingga keihsanan. Dari ritual menjadi keyakinan hingga kesadaran penuh. Dan Quran mengajarkan kepada kita untuk tidak sekadar hijrah, tapi mesti hijrah dengan keindahan. Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang indah. Hijrah dengan cara indah. Bukan hijrah yang penuh kebencian, bukan hijrah yang penuh amarah, bukan hijrah yang merendahkan yang ditinggalkan. Hijrah dengan cara indah, tidak sekadar meninggalkan, tapi peduli atas apa yang ditinggalkan. Jika hanya kebencian dan amarah yang lebih dominan setelah hijrah, berarti kita belum hijrah jamil. Kita hanya pindah tempat, tapi tidak pindah hati. Kita hanya ganti penampilan, tapi tidak ganti sikap. Jika hanya memandang diri ini lebih baik dan merendahkan orang lain, berarti kita belum hijrah jamil, belum hijrah dengan keindahan. Hijrah sejati membawa keindahan, bukan kesombongan. Hijrah sejati membawa kasih sayang, bukan kebencian. Hijrah sejati membawa kedamaian, bukan perpecahan. Ikutilah hijrah para nabi sebab risalah para nabi adalah yang pertama kali mengajak kepada cinta. Menjadi pemimpin kafilah Ka'bah serta penyampai ajakan ilahi. Dari kematian menuju kehidupan, dari kesedihan menuju kebahagiaan, dari takut menuju aman, dari keragaman menuju ketunggalan, dari perselisihan menuju perdamaian dan cinta, dari kegelapan menuju cahaya, dan dari keterpisahan menuju pertemuan. Inilah hijrah yang indah. Hijrah yang membawa dari kegelapan menuju cahaya, bukan dari cahaya menuju kesombongan. Hijrah yang membawa dari perselisihan menuju cinta, bukan dari cinta menuju kebencian yang baru. Maulana Rumi berpesan, sungguh amat disayangkan, kita telah menjadi terasing dan sendiri. Tak ditemukan di dalam lautannya yang tak bertepi, rahu dan malam serta bintang-bintang, seolah-olah mengantarkan kita pada kematian. Sementara di dalam lautan Tuhan, ada kasih sayang dan taufik ilahi. Sungguh amat disayangkan. Kita sudah berada di lautan Tuhan, tapi merasa terasing. Kita sudah berada dalam pelukannya, tapi merasa sendiri. Kita sudah berada di kapal yang membawa kita menujunya, tapi seolah menuju kematian.
Padahal di dalam lautan Tuhan ada kasih sayang dan taufik ilahi. Tinggal kita, mau sadar atau tidak, mau hijrah dengan keindahan atau hijrah dengan kebencian. Maka di penghujung Ramadan ini, mari kita hijrah dengan jamil, dengan keindahan, hijrah dari keburukan menuju kebaikan, dengan kasih sayang, bukan kebencian. Hijrah dari kelalaian menuju kesadaran, dengan kerendahan hati, bukan dengan kesombongan. Hijrah dari keterpisahan menuju pertemuan, dengan cinta, bukan amarah. Karena hijrah sejati adalah hijrah yang membawa keindahan, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk yang ditinggalkan, untuk yang dijalani, untuk semua yang kita temui dalam perjalanan. Selamat berhijrah dengan keindahan, selamat melangkah dari akhir yang awal, menuju 11 bulan berikutnya dengan bekal Ramadan yang penuh transformasi.